Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Pertobatan adalah kata yang teramat sulit untuk kita lakukan di dalam persiarahan hidup kita. Ada banyak alasan, mulai dari alasan malu sampai alasan tidak merasa mempunyai dosa. Tetapi beranikah kita sebagai orang beriman untuk senantiasa melakukan pertobatan dimulai dari diri sendiri dan dari dalam diri kita? Bukan karena takut, tetapi karena kita ingin selamat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu di setiap langkah hidup kami di dalam persiaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama melalui kitab Nabi Yesaya, Anda dan saya serta kita semua diingatkan olehnya bahwa kabar sukacita harus diwartakan supaya semua orang mengenal kemuliaan Allah dan diselamatkan. Dan perlu kita sadari bahwa Allah sendiri yang bertindak dengan melibatkan manusia untuk ikut serta dalam rencana keselamatan itu. Maka menjadi sangat lucu ketika di dalam pelayanan gereja, ketika ada orang lain ingin terlibat, lantas kita mulai pilih-pilih. Mulai kita membandingkan satu dengan yang lain. Kita diajak sebagai orang beriman untuk menyadari bahwa diri Anda, diri saya, diri kita semua, kehadirannya di dunia mestinya diperuntukkan untuk mewartakan kerajaan Allah. Sekarang faktanya bagaimana? Apakah kita melayani untuk kemuliaan diri kita sendiri? Apakah di dalam pelayanan kita sudah memikirkan apa yang baik untuk Tuhan? Ataukah kita di dalam pelayanan justru ingin menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling tahu, dan siapa yang berhak menghakimi dan menyalahkan sesama kita? Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa Allah mengenal segala perbuatan dan rancangan. Ia datang untuk mengumpulkan semua orang. Artinya keselamatan itu adalah milik semua orang yang mau dan siap sedia dibentuk dan diutus menurut rancangan Allah di dalam setiap persiaran hidupnya. Di dalam bacaan yang kedua pada hari ini, dalam surat kepada orang Ibrani, mengingatkan dan mengajak kita untuk memaknai secara baru. Jelas dikatakan di dalam surat kepada orang Ibrani, situasi penderitaan seringkali dimaknai sebagai kutuk atau bahkan sebagai sarana untuk pembentukan diri. Bagi penulis surat orang kepada Ibrani,
Di sini kita diingatkan bagaimana di dalam surat kepada orang Ibrani dia mengajak kepada kita untuk melihat penderitaan sebagai sarana pembelajaran, untuk melihat penderitaan atau tantangan atau persoalan hidup sebagai sarana untuk mendewasakan iman kita. Orang yang memiliki mindset berkembang, dia akan menemukan pelajaran. Ia akan mengubah penderitaan sebagai sarana untuk menjadikan dirinya semakin tangguh dan tidak mudah digoyang oleh situasi yang seringkali justru membuat kita jauh daripada Dia sang pemilik kehidupan. Beranikah kita sebagai orang beriman bersaksi bahwa penderitaan bukanlah hukuman. Penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, mencari solusi secara kreatif, memberikan solusi yang menyelesaikan dan bukan justru sebaliknya hanya mencari siapa yang bisa disalahkan. Sebagai orang beriman menurut surat kepada orang di Ibrani, kita diingatkan bahwa sebagai orang beriman mestinya kita mampu menemukan buah di balik penderitaan. Penderitaan mestinya menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada setiap orang. Penderitaan mestinya dijadikan sebagai sarana latihan atau olah rohani kita untuk semakin dewasa. Memang di dalam dunia seperti sekarang kita berada, kebenaran menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi kita diingatkan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Ada 3 hal yang dikisahkan dalam perikop ini. Yang pertama, pintu yang sempit. Gambaran pintu yang sempit ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan mengenai beberapa orang yang diselamatkan. Yesus mau menegaskan bahwa Anda dan saya serta kita semua harus berjuang tanpa mengenal lelah sampai kita mencapai akhir atau garis finish dari setiap persiarahan lembaran kehidupan kita. Manusia harus berjuang tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan keselamatan itu. Jangan hanya berdasarkan momen-momen tertentu kita mulai berbuat baik. Kedua, pintu yang tertutup. Mestinya perjuangan tanpa lelah itu harus dibarengi dengan usaha pertobatan secara terus-menerus. Sebuah kata yang sangat mudah kita ucapkan, bahkan kita sampaikan kepada mereka yang berbuat salah. Kita sering mengatakan, ayo bertobatlah. Tetapi faktanya, pertobatan bukanlah perkara yang sangat mudah seperti kita membalikkan tangan kita. Pertobatan kita perlu melawan rasa malu, rasa bersalah, rasa takut akan dihakimi. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan niat yang sungguh luar biasa, sehingga kita memiliki kekuatan untuk keluar dari kesalahan kita, untuk menghadapi dari dampak akibat kita tidak jujur, akibat kita melanggar, akibat kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Perjuangan tanpa lelah itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dari hari ke hari sampai saatnya lembaran kehidupan kita ditutup oleh sang pemilik kehidupan. Dan yang terakhir, penerimaan dalam kerajaan. Tentu setiap orang yang bertobat akan diterima. Setiap orang yang mengusahakan untuk setia akan dilayakkan. Dan setiap orang yang setia pada prosesnya akan mendapatkan segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Pertobatan yang sejati tentunya akan membawa Anda, saya, serta kita semua kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pertobatan yang sejati?
Ataukah kita hanya memanipulasi hal itu agar terbebas dari rasa takut, rasa cemas, ataupun khawatir? Mari kita jadikan minggu ini sebagai minggu berkat dengan hidup seturut rancangannya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan suatu pertobatan. Dan pertobatan yang sejati senantiasa membawa Anda, saya, serta kita semua kepada Sang Pencipta. Maukah kita memuliakan Tuhan dan merasakan keselamatan yang dijanjikan dengan berani memulai pertobatan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri? Wartakanlah sukacita dengan hidup di dalam pertobatan, agar kita sungguh dilayakkan di dalam kemuliaan-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.